Selamat malam pemirsa TV Kita Sejahtera FKIP Universitas Kristen Indonesia. Pemirsa, telah hadir narasumber kita yaitu Ibu Angel Damayanti, SIP, MSc, PhD, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Hukum, dan Bapak Holman Panjaitan, Dr. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, dan Dr. Robert Otman Sirait, spesialis anestesi, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia. Selamat malam para narasumber, Ibu Angel, Pak Olman, dan Pak Robert Sirait. Selamat malam, Pak. Apa kabarnya? Sejahtera ya? Baik. Nah, oke. Nampaknya tetap semangat ya, walaupun seharian sudah mengikuti workshop penjelasan mengenai masalah praraker Universitas Kristen Indonesia ya. Ya, walaupun di masa pandemik ini. Ya, betul, Pak. Ya. Pemirsa, kita telah mengalami 17 bulan sejak pandemi COVID dinyatakan bencana nasional. Pada minggu pertama, bulan Mei tahun 2020, Rektor Universitas Kristen Indonesia, Bapak Dr. Daniswara, bersama beberapa rektor diundang oleh Kepala Staf Kepresidenan Bapak Muldoko, diajak untuk membicarakan tentang penanganan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional. Akhirnya, kami dan kita dari Universitas Kristen Indonesia mendapat tugas bahwa tanggal 16 Mei tahun 2020, saat itu dimulainya work from home. Jadi proses-proses pembelajaran, proses perkuliahan dilaksanakan melalui daring. Sampai saat ini sudah 17 bulan. Dan bahkan sampai saat ini ada PPKM darurat yang akan berakhir tanggal 25 Juli 2021 dan tanggal 26 Juli 2021 kita sudah masuk lagi. Untuk itu, Universitas Kristen Indonesia menugaskan Bapak Dr. Holman Panjaitan, Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, menjadi ketua pelaksana tugas Satuan Tugas Khusus menghadapi pandemi COVID-19. Untuk itu, saya mohon penjelasan dari Pak Holman, karena Universitas Kristen Indonesia telah melayani masyarakat dengan adanya vaksinasi, dengan adanya pelayanan pemberian makan pagi dan sore kepada masyarakat selama 3 bulan. Wah, ini pelayanan yang sangat bagus sekali. Untuk itu, mohon penjelasan dari Pak Holman, peran apa yang dilakukan Universitas Kristen Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID, terutama untuk menyelamatkan masyarakat. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dekan. Salam sejahtera untuk kita semua, khususnya pemirsa TV Kita Sejahtera FKIP, Universitas Kristen Indonesia. Betul bahwa sejak awal masa pandemi COVID-19, Pak Rektor telah diundang di Sekretariat Negara untuk membicarakan peran perguruan tinggi dalam menanggulangi penularan COVID-19, khususnya di lingkungan perguruan tinggi. Nah, setelah itu sejumlah kebijakan telah diambil oleh Pak Rektor, ya, termasuk dengan membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang terdiri dari beberapa orang. Kebetulan kita ditunjuk dan dipercaya sebagai Ketua Satgas Penanganan COVID-19. Apa yang sudah dilakukan oleh Universitas Kristen Indonesia, khususnya Satgas, ya. Satgas ini berfungsi untuk memberikan masukan kepada Universitas Kristen Indonesia melalui Pak Rektor dan seluruh jajarannya untuk merumuskan kebijakan atau norma implementasi kebijakan dari pemerintah, mulai dari diberlakukannya kebijakan pemerintah di tingkat PSBB, ya, tingkat PSBB, sampai kepada kehidupan new normal, sampai kemudian kepada PPKM mikro, dan terakhir PPKM darurat. Ya.
Nah, apa yang disampaikan pemerintah kemudian diimplementasikan di lingkungan perguruan tinggi, kami Satgas ya memberikan masukan, memberikan semacam norma kebijakan yang harus ditempuh, yang harus diambil oleh rektorat, khususnya di lingkungan Universitas Kristen Indonesia, di dalam menanggulangi penularan COVID-19, termasuk dampaknya di lingkungan sivitas akademika. Ya. Nah, sejumlah kebijakan sudah diambil oleh pemerintah, ya, yang kemudian diimplementasikan di tingkat universitas. Kita tahu bahwa Universitas Kristen Indonesia melalui Pak Rektor dan seluruh jajarannya itu sangat tanggap dan peka dan konsen terhadap penanggulangan penularan COVID-19 dan bahkan mengatasi dampak yang terjadi akibat penularan itu. Ya. Nah, kita tahu bahwa tahun 2020 itu begitu anggota masyarakat atau termasuk nakes kekurangan atau sangat minim terhadap hand sanitizer maupun masker, termasuk APD, Universitas Kristen Indonesia itu sudah melakukan terobosan baru, membantu pemerintah, membantu masyarakat di dalam menyiapkan hand sanitizer, masker, dan bahkan APD untuk tenaga nakes. Ya. Nah, akibatnya kita lihat bahwa di tahun 2020 itu, pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional, dalam hal ini oleh Lembaga Layanan Dikti Wilayah 3 Jakarta, telah memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya, ya berupa penghargaan atau sertifikat penghargaan kepada Universitas Kristen Indonesia. Karena apa? Karena dilihat konsen dan betul-betul memberikan perhatian terhadap penanggulangan penularan COVID-19. Kami di Satgas berusaha juga mendorong ya universitas melalui sejumlah masukan terhadap kebijakan. Misalnya kita lihat bahwa di lingkungan Universitas Kristen Indonesia sudah ada sejumlah flyer, sejumlah spanduk yang mencoba sosialisasi terhadap penanggulangan penularan COVID-19. Mulai sosialisasi terhadap hidup sehat, ya, dan penerapan 3M. Ya. Seluruh fasilitas sudah dilengkapi, ya, di setiap pojok atau pintu masuk ke fakultas maupun unit-unit yang ada itu sudah dilengkapi dengan sabun dan air mengalir. Ya, itu merupakan terobosan yang luar biasa. Ya, termasuk juga bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat, ya, termasuk kepada mahasiswa, ya, dengan bahu-membahu antara alumni dengan universitas, karena kami juga satuan tugas diberikan kewenangan untuk mengelola bantuan dari pihak ketiga. Ya, kita tahu bahwa bantuan dari pihak ketiga artinya yang begitu empati, ya, begitu memberikan perhatian kepada sivitas akademika maupun masyarakat umum melalui universitas itu kita salurkan. Ya. Tadi sudah disinggung misalnya apakah itu melalui paket sembako, ya, paket pulsa bahkan kepada mahasiswa yang terdapat COVID, ya, karena seperti tadi sudah disampaikan bahwa salah satu kebijakan awal yang ditempuh oleh pemerintah kepada dunia pendidikan tinggi yang juga diterjemahkan atau diimplementasikan di UKI adalah melalui pembelajaran daring. Ya, pembelajaran daring ini merupakan hal yang baru sesungguhnya, ya, tetapi untuk itu Universitas Kristen Indonesia dengan sejumlah dengan sebagai wujud implementasi daripada nilai-nilai UKI, yaitu empati, peduli, berbagi, dan peduli. Nah, UKI sudah memberikan paket pulsa kepada mahasiswanya. Selain paket pulsa, juga paket sembako. Ya, bukan hanya kepada mahasiswa yang terdapat COVID adalah juga kepada cleaning service yang ada di Universitas Kristen Indonesia dan security. Ya, jadi bagaimana kita lihat UKI melalui Satgas yang ada mencoba mengelola sumbangan-sumbangan dari pihak ketiga dengan yang semuanya itu bertujuan untuk meminimalisir atau membantu masyarakat yang terdapat COVID, bukan saja sivitas akademika Universitas Kristen Indonesia, tapi seluruh masyarakat yang ada di lingkungan Universitas Kristen Indonesia yang sekitar Cawang, ya, bukan hanya sivitas akademikanya, tapi masyarakat Cawang yang ada di sekitar Universitas Kristen Indonesia. Kami khususnya kepada mahasiswa selalu berkoordinir, ya, bekerja sama. Terima kasih kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang selalu bekerja sama berkoordinasi dengan Satgas dalam mengantisipasi atau mensalurkan berbagai bantuan, ya, dari pihak ketiga, termasuk menyikapi, ya, bagaimana kita menyikapi
terhadap dampak penularan COVID-19 di lingkungan Universitas Kristen Indonesia. Kita berdoa dan kita merasa bersyukur kepada Tuhan bahwa Universitas Kristen Indonesia di masa pandemi COVID-19 ini ya tidak tidak mendapat pengaruh atau dampak yang sangat signifikan ya terhadap COVID-19 ini. Ya, seluruh proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik ya. Nah, kehidupan akademis, kehidupan sivitas akademis juga dapat berlangsung dengan baik ya, sekalipun ya artinya tidak bisa dilakukan semaksimal mungkin dengan tatap muka ya, itu sudah merupakan kebijakan daripada pemerintah ya. Nah, terakhir ini kita lihat bahwa sebagai implementasi sikap tanggap daripada Universitas Kristen Indonesia terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, khususnya menyikapi PPKM darurat ya, Pak Rektor dengan seluruh jajarannya dengan sigap dan tanggap mengeluarkan surat edaran ya, bahwa mulai dari tanggal 5 Juli 2021 itu sudah ditetapkan seluruh kegiatan dilaksanakan dengan cara work from home ya. Jadi artinya apa? Tidak diperkenankan datang ke kampus kecuali ya ada izin khusus ya yang dimungkinkan oleh unit atau fakultas ataupun pascasarjana masing-masing ya. Nah, mungkin itu yang secara singkat dulu apa yang dilakukan oleh Universitas Kristen Indonesia melalui Satgas terhadap penanggulangan penularan COVID-19 dan dampaknya di lingkungan Universitas Kristen Indonesia. Saya kembalikan kepada Pak Dekan untuk sebagai pemandu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ulman. Tadi kami mendengarkan bahwa pencegahan dampak penanggulangan COVID-19 ini, saya merasakan dan melihat sendiri bahwa Pak Ulman sebagai Ketua Satgas Penanggulangan COVID-19 di UKI begitu akrab, begitu baik, begitu bekerja sama dengan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia, Bapak Dr. Robert, pada saat pelaksanaan vaksinasi yang pertama di gedung GWS. Pak Ulman dan Pak Robert begitu antusiasnya memonitor jalannya pelaksanaan vaksinasi tersebut. Dan bahkan saat itu Menteri Kesehatan ataupun wakilnya itu datang ke GWS. Untuk itu saya mohon penjelasan bagaimana sih prosedurnya dan pelaksanaannya dan keuntungannya apa sehingga UKI melayani masyarakat begitu hebat. Silakan Pak Dr. Robert. Terima kasih Pak Dekan dan terima kasih untuk TV kita FKIV Universitas Kristen Indonesia. Selamat malam dan selamat malam. Semangat pagi ya. Semangat pagi. Selamat pagi ya. Ya, memang kita sudah beberapa kali menyelenggarakan vaksinasi ya, Pak Moderator ya, Pak Dekan ya. Itu dimulai pada bulan Maret 2021. Waktu itu kita bekerja sama dengan Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Nah, jadi waktu itu vaksin yang kita gunakan itu adalah Sinovac ya. Sinovac. Ya. Sinovac waktu itu yang Maret 2021. Target kita waktu itu untuk sekitar 3.500 orang alumni UKI ya, dan juga masyarakat di lingkungan UKI termasuk juga alumni. Ternyata sambutan dari masyarakat pada saat itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Jadi melebihi target, dan waktu itu saya dengan Pak Dekan Hukum sampai beberapa kali memberikan penjelasan ke calon-calon yang mau ikut vaksinasi. Ya, Pak Ulman ya, kalau masih ingat ya waktu kita Maret pertama itu ya. Betul, betul. Antusiasnya mereka itu sangat antusias karena memang diharapkan dengan vaksinasi ini mungkin pada saat itu ya akan selesai masalah. Padahal bukan, belum ya. Tetap kita tadi harus menjalankan seperti yang Pak Ulman tadi bilang itu
3M itu protokol kesehatan tetap kita harus lakukan ya. Memang waktu itu sebelum kita melakukan vaksinasi yang bulan Maret itu ada beberapa alumni kita yang bekerja di Departemen Kesehatan. Mereka bertanya, bagaimana Pak Dekan kalau kita lakukan di FKUKI ya? Tadinya mereka dengan rumah sakit tadinya, cuman waktu itu mungkin karena rumah sakit fokus melayani COVID, mereka agak lambat responnya. Terus kita waktu itu ditawarkan sama mereka, kita langsung respon. Tetapi akhirnya rumah sakit juga terlibat. Karena sebenarnya kan semua kegiatan vaksinasi itu pasti harus melibatkan puskesmas sebagai penanggung jawab wilayah. Dan puskesmas itu sudah memberikan PCare, primary care ya, ke rumah sakit. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan, universitas lakukan itu adalah membantu program pemerintah. Membantu program pemerintah, karena waktu itu dicanangkan oleh Pak Presiden untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity itu, waktu itu ditargetkan 1 juta per hari. Tapi banyak kendala-kendala yang kita hadapin, tapi kita pikir kendala-kendala itu, itulah yang menguatkan kita, sehingga kita juga melakukan vaksinasi sesi kedua di bulan Mei 2021. Kita menggunakan vaksin AstraZeneca. AstraZeneca ini juga banyak tantangan waktu itu karena ada berita-berita miring bahwa dibilang banyak risiko dari AstraZeneca itu ya. Jadi kalau memang vaksin AstraZeneca itu kalau dari secara teoritis itu rekayasa genetik ya dari RNA, ada namanya itu RNA itu, jadi sel itu terdiri dari 2 asam nukleat ya, ada DNA, ada RNA. Kalau DNA ini stabil, RNA ini tidak stabil, ini yang mudah bermutasi, itulah virus itu, RNA. Ini yang sangat mudah bermutasi. Ya, dan waktu itu AstraZeneca vaksinnya itu baru pertama, kita di Indonesia banyak yang menolak, padahal sebenarnya jauh lebih bagus ini AstraZeneca ini. Dan juga kalau kita lihat di Eropa, orang Indonesia yang mau ke sana itu harus divaksin lagi dengan AstraZeneca walaupun mereka udah Sinovac ya atau Sinopharm. Mereka harus dapatkan AstraZeneca sekali ataupun Pfizer gitu loh ya. Jadi tantangan itu juga bisa kita hadapin bersama karena kita kan bekerja tim ya Pak Hulman ya, tim kita ya, dengan dorongan dari Pak Rektor, dorongan dari yayasan, kita bahu-membahu. Akhirnya kemarin juga pada Juni yang lalu kita juga melakukan lagi vaksinasi ketiga dan ini luar biasa. Luar biasa yang vaksinasi ketiga ini kita lakukan sampai 10 hari. Targetnya sampai 6.040 orang. Dari target semula 5.000 orang. Jadi sungguh besar harapan masyarakat ke UKI dalam hal vaksinasi ini. Mungkin pertama, lokasi kita yang sangat strategis UKI ini. Mudah dijangkau dari berbagai tempat. Dari Grogol, dari Tanjung Priuk, dari Bekasi, dari mana-mana. Sangat mudah. Sangat mudah. Dan juga tempat kita yang banyak luas lapangan parkirnya. Gedungnya yang bagus juga, teduh. Dan ini suatu berkat ya yang Tuhan berikan kepada kita. Talenta ini kita harus gunakan dengan baik-baik untuk menolong sesama. Sebagaimana moto UKI melayani dan bukan untuk dilayani. Itu demikian sementara Pak Narto. Terima kasih. Iya, terima kasih Dr. Robert. Penjelasannya yang cukup bagus ya. Ternyata pelayanannya pada masyarakat sangat dirasakan bermanfaat sekali. Ya, terutama berkaitan dengan pencegahan penularan penyakit ini COVID ini. Ya, baik Pak Robert. Terus tadi saya mendengar bahwa
dari Pak Uleman menyatakan bahwa ada bantuan sembako dan pulsa pada mahasiswa, begitu juga pulsa juga pada dosennya. Untuk itu saya beralih pada Ibu Angel selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Ya, peran Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan sangat penting sekali berkaitan dengan mahasiswa. Apalagi berkaitan dengan mahasiswa mendapatkan bantuan sembako dari pagi, siang, sore, berapa bulan sekali. Itu bagaimana prosesnya, bagaimana rasa senangnya para mahasiswa, apalagi yang mahasiswa-mahasiswa yang ada di asrama. Kalau mahasiswa yang tidak di asrama, apa ya juga dapat kuota. Silahkan Ibu Angel. Baik, terima kasih Pak Dekan. Sebelumnya saya sapa dulu para pemirsa TV Sejahtera. Sejahtera ya Pak Dekan? Iya, TV Kita Sejahtera. Oh, TV Kita Sejahtera ya. TV Kita Sejahtera, FKIP UKI. Ya, FKIP UKI hebat, kitanya sejahtera. Kurang lebih begitu ya. Betul, persis. Mungkin menambahkan sedikit apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hulman selaku Ketua Satgas COVID UKI dan Pak Dekan FK yang memang sangat berkontribusi positif ya dari UKI untuk masyarakat luar. Masyarakat di sekitar UKI Cawang, ya termasuk juga untuk dosen, mahasiswa tentunya ya, dan masyarakat luas. Nah, kalau apa yang kami kerjakan di bidang di kemahasiswaan dan terutama di asrama mahasiswa asrama, kami lebih ke dalam ya, karena yang kami urus adalah mereka yang memang mahasiswa UKI, khususnya mahasiswa penerima beasiswa yang memang tinggal di dalam asrama UKI ya. Dan ada beberapa mahasiswa yang juga menerima beasiswa, tapi karena biasanya kan yang masuk di dalam asrama itu yang masih tingkat 1, tingkat 2. Kalau sudah tingkat atas, tingkat 3, tingkat 4, mereka keluar. Dan itu biasanya mereka tinggal di daerah-daerah kos dekat UKI Cawang ya. Jadi itu juga menjadi perhatian juga untuk kami. Nah, apa yang kami lakukan kepada mahasiswa asrama ya ketika mulai COVID ini, katakanlah dari tahun 2020 pemerintah sudah mulai mengumumkan harus ada semacam pembatasan dalam skala besar ya, sehingga perkuliahan juga dalam bentuk online. Nah, kami benar-benar menjaga mahasiswa kami, mahasiswa di asrama, supaya mereka lebih berhati-hati karena kami sadar betul ya, interaksi antar mahasiswa itu kalau tidak hati-hati akan menjadi sebuah klaster penyebaran, sehingga sejak awal kami memang langsung menjaga ya, ada kebijakan peraturan yang mereka tidak boleh keluar kampus tanpa seizin dari kepala asrama ya, dan itu terus berlangsung kami jaga sampai yang terakhir Pak Rektor UKI itu mengeluarkan yang mengikuti aturan pemerintah gitu ya, pembatasannya sudah dalam skala yang cukup besar ya, PKKM ya, PKMM ya. Nah, itu kan skalanya cukup besar. Awalnya hanya 75%, tapi kemudian menjadi 100%. Nah, ketika mahasiswa asrama di lockdown, ya istilahnya, itu kan berarti mahasiswa asrama ini tidak boleh keluar sama sekali. Dan konsekuensinya, kalau itu negara kan berarti pemerintah harus memenuhi semua kebutuhan masyarakatnya, warganya. Nah, karena ini adalah mahasiswa asrama dan mereka memang penerima beasiswa, ya dari pemerintah daerah, ada kurang lebih 160 mahasiswa asrama dari pemerintah daerah yang harus kami jaga, kami lindungi, sehingga selama beberapa minggu terakhir semua kebutuhan mereka itu menjadi tanggung jawab UKI. Ya, mulai dari makanannya, vitaminnya, sampai kebutuhan-kebutuhan personal itu juga menjadi tanggung jawab kami. Dan mahasiswa, terus terang namanya mahasiswa milenial yang biasanya mereka boleh aktivitas, walaupun misalnya tidak keluar kampus, tapi paling tidak masih di dalam kampus masih bisa beraktivitas. Tapi ini kan benar-benar mereka tidak bisa, benar-benar tidak ada aktivitas di kampus gitu, sehingga ya boleh dibilang mereka agak katakanlah mengalami perubahan gaya hidup gitu ya, dari yang biasanya mereka masih bisa berteman, ini benar-benar ada pembatasan aktivitas, sehingga bukan hanya kami menyediakan kebutuhan fisik makanan mereka, kami juga harus memberikan kebutuhan rohani mereka, mental mereka. Karena ya itu tadi, ketika ada penyekatan dan mereka tidak bisa banyak aktivitas,
otomatis mereka lebih banyak menggunakan alat medsos ya, komunikasi melalui medsos, sehingga yaitu kami mulai memberikan lebih banyak siraman-siraman rohani juga untuk mereka, juga pembimbingan secara kejiwaan, jadi bukan hanya rohnya, spiritnya, tapi juga jiwanya, karena banyak juga anak-anak asrama kan dalam kondisi seperti ini, mereka jauh dari orang tua mereka juga harus menghadapi ujian-ujian juga di fakultas, di prodi masing-masing gitu ya. Kemudian mungkin juga mereka stres, mereka juga panik karena COVID ya, atau mereka dengar temannya sakit atau ya macam-macam, sehingga secara secara kejiwaan sebenarnya mereka juga butuh dikuatkan gitu, dan disitulah kami berperan juga untuk mereka, artinya memberikan siraman-siraman rohani, kemudian ada sesi-sesi untuk mereka bisa curhat, saling berbagi, walaupun semua kami lakukan dalam bentuk online, karena kami benar-benar membatasi aktivitas fisik mereka, karena yaitu khawatir sekali kalau ada terjadi penyebaran gitu ya, COVID ini, wah itu yang kami hindari sama sekali. Dan bersyukur ada pemberian vaksin sehingga beberapa mahasiswa juga sudah divaksin. Dan untuk pencegahan juga kami melakukan pemeriksaan antigen dan dilanjutkan dengan pemeriksaan PCR. Dan kalau dipikir-pikir ini kan biaya cukup besar ya, tadi Pak Dekan sempat sampaikan kami menanggung ini dan itu. Tapi puji Tuhan banyak orang yang Tuhan pakai, Tuhan kirim ya, terutama dari para alumni, dari gereja ya, para donatur yang memang memberikan beasiswa untuk anak-anak kami, itu mereka memberikan dukungan logistik ya. Ada alumni yang memberikan makanan, buah-buahan, vitamin, bahkan ada alumni yang memang memberikan donasi dalam bentuk PCR dan swab antigen, sehingga itu semua diberikan peralatannya ya. Kami juga kerjasama dengan Rumah Sakit UKI tentu saja, jadi yang melakukan pemeriksaannya dari Rumah Sakit UKI ya. Kami juga berterima kasih kepada Dekan Fakultas Kedokteran yang memang banyak memberikan rekomendasi, ayo Bu Angel ke sini, nanti tim dokter kami kirimkan ya, jadi dari teman-teman dokter dari FK dan dari RS Rumah Sakit Umum UKI itu yang memang melakukan tugas-tugas secara medis ya, memeriksa kesehatan anak-anak kami. Dan bukan hanya PCR atau antigen, tapi juga kami ada semacam kayak telemedicine ya. Jadi kalau ada yang mulai, karena kan selama lockdown kita sekali lagi nggak bisa keluar kemana-mana. Jadi kalau mulai ada gejala sedikit, ada khawatir, langsung kami tak sadar betul juga dokter-dokter Rumah Sakit UKI dan dokter di FK UKI kan padat dan dalam kondisi semua hektik gitu ya di rumah sakit, sehingga dibentuklah WhatsApp group atau telemedicine itu. Jadi dokter tetap memberikan arahan apa yang harus dilakukan, apa yang harus diantisipasi dan lain sebagainya, itu semua kami berikan layanan-layanan itu kepada mahasiswa asrama. Karena terus terang ini tanggung jawab kami kepada para donatur ya, para sponsor, gereja, pemerintah daerah, mereka sudah menitipkan anak-anaknya di UKI, berarti UKI harus bertanggung jawab penuh untuk anak-anak ini. Bukan saja secara akademik ya mengajarkan mereka, tapi ya tadi kebutuhan psikologis mereka, kebutuhan spiritual mereka, dan pelayanan-pelayanan terutama pada masa pandemi seperti ini ya. Ya, baik ya. Begitu Pak Dekan. Iya, bagus. Terima kasih Bu Angel. Menarik sekali ya, sangat bermanfaat, sehingga jadi ingat moto Universitas Kristen Indonesia, melayani bukan dilayani, sehingga semuanya aktivis-aktivis, para dosen, para mahasiswa, para pejabatnya betul-betul melayani masyarakat dan memperhatikan para mahasiswanya, begitu juga masyarakat di sekitarnya. Pada saat itu saya juga melihat bahwa ada sopir taksi, ada tukang gojek, terus orang naik motor pada mendapatkan makanan di pagi hari maupun di sore hari. Kembali lagi kepada Pak Ketua Satgas, Pak Ulman, kira-kira terobosan apa saja dalam melayani masyarakat, terutama untuk menghadapi pandemi COVID ini? Karena pastinya UKI akan melayani terus-menerus, karena itu moto UKI, melayani bukan dilayani. Saya mendengar bahwa para alumni juga ikut berkontribusi, bergabung dengan Universitas Kristen Indonesia. Mohon bisa dijelaskan peran-peran alumni maupun peran masyarakat itu. Silakan.
Terima kasih Pak Dekan dan seluruh pemirsa TV UKI kita sejahtera, ya, FKIP Universitas Kristen Indonesia. Bicara mengenai terobosan yang sudah diambil oleh Universitas Kristen Indonesia, ya, kita betul-betul bersyukur ya kepada Tuhan bahwa Tuhan tetap memberkati Universitas Kristen Indonesia dalam masa pandemi ini. Ya, bahkan ya kita melalui perjuangan daripada rektor dan jajarannya, justru dalam keadaan pandemi COVID-19 ya, UKI masih mampu untuk meningkatkan kesejahteraan warganya ya. Di beberapa universitas lain sudah sudah merasakan dengan sangat ya akibat pandemi COVID-19, bahkan terjadi PHK di mana-mana. Tapi kita bersyukur terobosan yang luar biasa diambil oleh Universitas Kristen Indonesia dengan seluruh perjuangan yang ada, mampu menaikkan atau meningkatkan kesejahteraan warganya ya, termasuk memberikan bantuan kepada seluruh sivitas akademika. Kita bersyukur juga bahwa seluruh partner kerjasama ya dari Universitas Kristen Indonesia bahu-membahu ya, yang tidak kalah pentingnya kita lihat adalah bagaimana empati dan rasa peduli dari alumni ya untuk membantu universitas atau alma maternya ya dalam menyikapi atau dalam ya memberikan bantuan kepada seluruh sivitas akademika dan di luar sivitas akademika ya. Kita tahu tadi sudah disinggung oleh Pak Dekan bahwa sebelum pembagian paket sarapan pagi 500 box setiap hari selama 3 bulan berturut-turut, mulai dari bulan Maret sampai dengan Juni, selain bukan hanya paket sarapan pagi, tetapi disertai dengan vitamin B dan vitamin C, dan pembagian masker kepada seluruh warga yang ada di sekitar UKI ya. Nah, kita sangat merasakan betul ya bagaimana para anggota masyarakat golongan menengah, yang termarginalkan ya, supir ojol ya, bagaimana mereka yang sering ya merasa sangat terbantu ya dengan distribusi paket serapan pagi ya. Sebelumnya tahun 2020 kita masih ingat betul bahwa sampai dengan sekarang masih ada pelang dapur Koinonia yang menyediakan paket makan siang ya dan makan malam kepada para mahasiswa dan warga yang ada di sekitar kampus UKI ya. Nah, itu juga 3 bulan kita laksanakan ya. Artinya dengan berkat bantuan daripada alumni dan pihak ketiga yang merupakan partner daripada Universitas Kristen Indonesia ya, untuk memberikan bantuan itu kepada para mahasiswa, cleaning service dan security, termasuk warga masyarakat yang ada di sekitar Cawang. Jadi kalau kita lihat bagaimana kesungguhan Universitas Kristen Indonesia, bagaimana peka-nya dan tanggapnya Universitas Kristen Indonesia terhadap pandemi COVID-19, baik dalam rangka meminimal atau menanggulangi penularannya maupun untuk dampaknya sendiri. Jadi kita melihat memang luar biasa Universitas Kristen Indonesia, luar biasa Pak Rektor dan seluruh jajarannya di dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Ya, jadi baik sejumlah kebijakan dikeluarkan dengan adanya sanksi-sanksi ya terhadap seluruh warga sivitas akademika yang melanggar surat edaran ya. Kita lihat misalnya teguran tidak jarang disampaikan kepada orang yang melanggar, bahkan melalui security ya, termogan selalu disampaikan di siap siaga di setiap pintu ya. Dan kita lihat masa PPKM darurat yang sedang sekarang dilaksanakan oleh pemerintah ya, implementasinya bagaimana di Universitas Kristen Indonesia
security itu selalu mempertanyakan kepentingan orang yang keluar masuk dari universitas, ya. Jadi selalu dijaga ketat kepentingannya apa, ya, dan bahkan ya kami di tingkat fakultas misalnya selalu disampaikan kalau ada orang yang berurusan itu harus siap untuk mempertunjukkan hasil swab antigennya baru bisa dilayani di tingkat fakultas. Itu semua adalah kebijakan yang diambil oleh universitas dalam rangka menanggulangi penularan COVID-19 dan dampak yang ditimbulkannya khususnya di lingkungan universitas. Jadi kita melihat bahwa sejumlah terobosan sudah diambil oleh universitas dan seluruh jajarannya, termasuk fakultas dan unit-unit yang ada di universitas. Dan ini didukung sepenuhnya oleh yayasan. Ya, yayasan juga mendukung. Nah, kalau nggak salah, yayasan juga sudah membentuk bukan saja Satgas penanganan COVID di tingkat universitas, tapi Satgas juga penanganan COVID di lingkungan rumah sakit. Ya, selama ini kita bahu-membahu dengan seluruh fakultas yang ada, khususnya Fakultas Kedokteran yang selalu siap siaga khusus dalam memberikan penanganan vaksinasi. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa vaksinasi yang sudah dijalankan itu luar biasa. Ya, peminat dan antusiasnya, bahkan kita berjuang untuk karena target melebihi target daripada vaksinasi yang pertama. Begitu mungkin terobosan yang bisa disampaikan, bisa diambil oleh universitas. Saya kembalikan lagi kepada Pak Dekan sebagai moderator. Silakan, Pak Dekan. Iya, berarti keberadaan Universitas Kristen Indonesia menjadi berkat buat masyarakat sekitarnya. Amin. Ya. Nah, beruntunglah ada Fakultas Kedokteran, ada Fakultas Hukum, ya, ada Fakultas Visipol dan lain sebagainya. Untuk itu tadi Pak Ulman menyatakan adanya peran serta dari rumah sakit. Ada rumah sakit Universitas Kristen Indonesia yang letaknya di pinggir jalan, Mayor Jenderal Sutoyo, ya. Untuk itu tadi saya mendengar juga melebihi target dalam proses pelaksanaan vaksinasi. Untuk itu peran apa lagi Fakultas Kedokteran dengan Rumah Sakit UKI dalam menghadapi pandemi COVID, dan nantinya setelah pandemi COVID sudah selesai, pastinya peran Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit itu buat masyarakat di sekitarnya. Silahkan dijelaskan, Pak Ruwet. Terima kasih Pak Dekan dan juga para persawan kita sejahtera FKIP UKI. Benar apa yang ditanyakan oleh tadi Pak Dekan, peran apa lagi? Sangat banyak peran yang kita harus lakukan untuk ke depan ini, ya. Karena kita belum tahu ini kapan ini akan berakhir, ya. Saya analogkan dengan dulu flu Spanyol tahun 1918 sampai 1920, ya, itu 2 tahun, ya, sekitar 100 tahun yang lalu itu melanda Eropa dan sebagian Amerika. Yang meninggal waktu itu sampai 50 juta orang loh waktu itu. Padahal kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang, teknologi komunikasi zaman itu dengan sekarang masih beda. Transportasi juga masih beda, ya. Dari Eropa ke sini mungkin naik kapal masih 1,5 bulan, 2 bulan. Sekarang ini dari Eropa ke kita paling sekitar 10-12 jam. Begitu juga informasi yang ada di Eropa atau di Amerika dalam hitungan detik sudah bisa kita tonton di Indonesia. Ini yang harus tetap kita harus sadarkan ke masyarakat bahaya daripada COVID-19 ini. Kalau kita lihat di pengumuman pemerintah kemarin, angka kematian COVID pada tanggal 21 Juli, hari Rabu kemarin di Indonesia itu, ya, 1.383 orang. Tertinggi di dunia loh. Saya ngeri dengar. Saya ngeri sekali loh. Jadi ini bukan hal yang biasa. Kita ini orang-orang yang dikaruniakan Tuhan kita ilmu pengetahuan. Ini kita harus kita tularkan bagi keluarga kita, tetangga kita, lingkungan kita bekerja, harus kita tularkan. Prokes, 5M itu. Pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Ini harus selalu kita
tekankan ke masyarakat. Dari diri kita sendiri dulu, keluarga kita. Karena tidak akan cukup atau tidak akan mampu rumah sakit menampung penderita COVID yang ada di negara kita. Jumlah tempat tidur di negara kita ini tidak sampai 100 tempat tidur, tidak sampai. Sedangkan penduduk yang kena sekarang sangat banyak. Sangat banyak sekali. Di lingkungan kami saja, saya tanya Ibu RT, di lingkungan kami satu RT aja di Pondok Bambu ini katanya yang isoman itu hampir 75 orang. Itu baru lingkungan satu RT. Jadi kita jangan bosan-bosannya memberikan edukasi ke sekitar kita, ke anak didik kita, lingkungan kita, keluarga kita. Sebagai gambaran, saya sampaikan di sini, rumah sakit UKI itu, daya tampungnya itu untuk merawat COVID itu adalah 70 orang. 70 orang. Tetapi saat ini yang ditampung mereka itu, yang dirawat di rumah sakit UKI itu adalah 100 orang lebih di UGD sampai ada rumah sakit darurat. Nah, ini juga kita bahu-membahu dengan yayasan untuk menyediakan itu, dengan alumni juga. Dengan BNPT juga, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sama-sama itu. Karena tidak akan mampu rumah sakit menampung semua penderita COVID. Makanya kita gerakan tadi seperti Ibu Warek bilang, Ibu Angel, isolasi mandiri kalau memang dia tidak ada keluhan. Perlu ada telemedicine seperti tadi yang dilakukan oleh dokter-dokter kita dari rumah sakit. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Seperti yang dikatakan oleh, saya ambil satu ayat ya dari ayat kitab Nabi Yesaya pasal 26 ayat 20 dikatakan begini. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarahku itu berlalu. Dan ini juga yang dilakukan oleh pemerintah kita sekarang melalui prokes 5M tadi itu. Tidak cukup hanya 3M. Tanggung jawab kita. Kita merawat diri kita, anak kita, istri kita, tetangga kita, lingkungan kita bekerja. Dan ini yang harus selalu kita tularkan ke masyarakat. Dan juga universitas kita, Universitas Kristen Indonesia ini. Karena rumah sakit di Indonesia itu tidak akan mampu menampung penderita COVID itu. Dan jauh lebih murah biayanya, menanggulanginya jauh lebih murah dengan prokes 5M itu. Jauh lebih murah. Ini yang menjadi tanggung jawab kita yang bersama. Sangat murah, mudah dikerjakan. Ini yang perlu terus kita gaungkan ya untuk sesama. Sebagaimana kita UKI ini geram dan terang dan dipanggil oleh Tuhan ya. Sesuai dengan tadi moto kita, melayani dan bukan untuk dilayani. Jadilah kita garam dan terang di tengah-tengah masyarakat kita yang sedang mengalami pandemi COVID-19 ini. Dan ini belum kita tahu sampai kapan berakhir. Ya, harapan kita sih secepatnya ya. Tapi kita belum tahu. Kita percayalah bersama-sama dengan Tuhan, kita pasti mampu melalui badai ini. Demikian Pak. Ya, baik Pak Robert. Terima kasih. Berkaitan dengan kemahasiswaan. Saya mendengar beberapa minggu yang lalu mahasiswa Universitas Kristen Indonesia mendapat bingkisan ratusan box dari Kementerian Sosial ya Bu Angel. Kenapa kok bisa sampai dapat dari Kemensos? Dan begitu juga selama ini para mahasiswa ini di samping dalam pembelajarannya itu daring, adakah kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang bisa dijalankan? Silakan. Baik, terima kasih Pak Dekan. Betul sekali tadi disampaikan, kami memang mendapat bantuan dari Kementerian Sosial, nasi bungkus, nasi kotak
ya untuk mahasiswa asrama kurang lebih 160 tadi saya sampaikan, dan belakangan kami juga membantu untuk teman-teman nakes di Rumah Sakit UKI. Itu juga sekali lagi karena memang ada alumni yang memang tergerak mengarahkan kita ke Kemensos, dan ketika kami jajaki dan kami bisa dapat sumbangan dari Kemensos. Nah, tapi satu hal sebenarnya, sebelum Kemensos itu memberikan sumbangan untuk kami, selama masa mahasiswa asrama ini di lockdown, satu hal yang positif Pak Dekan, anak-anak ini yang biasanya kan kalau makan mereka makan aja di luar di kantin, tapi selama Yuki kan tidak ada kantin yang buka, bahkan di sekelilingnya juga nggak ada dan mereka nggak bisa beli gitu ya, nggak keluar dan pada tutup. Sehingga yang terjadi adalah mahasiswa ini akhirnya ada solidaritas yang tinggi. Jadi mereka mereka bergantian masak, ya karena kan harus makan 3 kali sehari gitu ya. Syukur-syukur kalau misalnya ada sumbangan lebih, mereka bisa bikin cemilan juga, mungkin pisang goreng atau apa gitu ya. Nah, itu mahasiswa benar-benar akhirnya saling melayani. Yang kuat, yang bisa membantu temannya, mereka masak ya 3 kali sehari untuk teman-temannya yang mungkin sedang isoman gitu ya. Dan itu dibuat semacam giliran, ada shift-nya, sehingga terbangun rasa solidaritas ya. Mereka yang tadinya mungkin, mohon maaf, dari daerah, dari Nias, Mentawai, NTT, yang mungkin tidak terbiasa dengan membangun kerjasama, akhirnya terbentuk rasa solidaritas, kerjasama, melayani tadi, bukan dilayani gitu. Karena mereka mahasiswa masih tahun pertama, tahun kedua gitu ya. Jadi ada satu pengalaman yang positif sebenarnya dari situ. Sehingga kalau tadi ditanya ada aktivitas apa selama masa lockdown, mereka lebih banyak sebenarnya lagi pembentukan karakter. Ya, karena toh aktivitas perkuliahan kita juga sedang libur ya minggu-minggu ini. Kecuali memang sebelum libur ya mereka seperti biasa kuliah daring, dan sebelum lockdown ya mereka masih tetap ada olahraga. Kadang-kadang mereka bikin kompetisi olahraga di antara mereka sendiri. Ya lomba voli, lomba futsal, ya lomba nyanyi ya di antara mereka. Tapi ketika sudah mulai lockdown dan mereka memang benar-benar tidak bisa banyak aktivitas, ya akhirnya itu tadi menumbuhkan solidaritas di antara mereka. Mereka masak, mereka saling melayani di antara mereka, tapi tentu dengan prokes 5M yang tadi disampaikan oleh Pak Dekan ya. Dan satu hal juga yang memang luar biasa tadi sempat disebutkan, yaitu donasi dari alumni, dari dosen, dari pemerintah juga ya. Ini benar-benar menunjukkan bahwa justru pandemi ini memang membangun kembali rasa kebersamaan kita sebagai satu keluarga besar UKI, satu keluarga besar bangsa Indonesia gitu ya, bahwa kita kalau bersama-sama pasti bisa menghadapi masalah atau ancaman apapun ya. Ibaratnya kayak dulu kenapa Indonesia bisa merdeka, karena kita punya ancaman yang sama ya, kolonialisme atau penjajahan, sehingga kita membangun rasa bersama-sama, gotong royong, solidaritas. Dan saya melihatnya ketika masa pandemi ini gitu ya, solidaritas itu semakin kuat ya, keinginan orang untuk kita bersama-sama menghadapi pandemi, menghadapi ancaman penyakit ini itu semakin besar ya. Kita nggak lagi yang masing-masing jalan sendiri gitu, tapi kita tahu bahwa ini adalah saat kita untuk saling menguatkan, walaupun mungkin nggak bisa bertemu secara fisik gitu misalnya ya, tapi tadi siraman rohani, terus nasihat-nasihat atau telemedicine tadi ya, dan saling mendukung, mendoakan, itu menunjukkan betapa di masa pandemi ini solidaritas di kalangan keluarga besar UKI itu luar biasa. Ya, sivitas akademikanya, alumninya, dan tadi didukung juga oleh beberapa mitra, partner termasuk dari pemerintah, Kementerian Sosial, itu buat saya satu pelajaran yang luar biasa berharga. Begitu Pak Dekan. Ya, terima kasih Bu Angel. Satu hal yang saya terkesan dari Bu Angel tadi adalah dalam masa seperti ini sangat penting sekali justru adanya pembentukan karakter. Jadi pembentukan karakter tadi seperti yang disebutkan, adanya solidaritas, adanya gotong royong, adanya saling melayani. Ini sangat penting sekali sebagai modal dasar kita dalam berbangsa dan bernegara. Ya, apa? Yang satu.
karakternya menumbuhkan mental yang tangguh menghadapi. Mental yang tangguh, resiliensi ya Bu ya. Ya, Iya, oke. Bersama-sama. Iya, terutama dalam menghadapi musuh bersama ataupun ancaman bersama. Dengan adanya musuh bersama, ancaman bersama, kita bisa bersatu. Namun ya jangan sampai ancaman bersama terus-menerus ya. Musuh bersama terus-menerus, harus ada penyadaran diri, terutama untuk pembentukan karakter tadi. Sehingga dengan adanya pembentukan karakter yang kokoh tadi, itu kita ada solidaritas dan gotong royong, saling melayani, dan kita bisa bersatu dalam perbuatan baik. Nah, ini. Nah, untuk itu ada satu session closing statement. Nah, Pak Ulman sebagai Ketua Satuan Tugas, yang saat Ketua Satuan Tugas sepertinya saat ini kaitannya pandemi COVID ini, biasanya Ketua Satuan Tugas itu ada jangkanya. Ini belum tentu jangkanya kapan itu. Sebagai Satuan Tugas pasti berharap sama seperti kita semua mengharapkan cepat segera berlalu ancaman bersama ini. Ya, namun nanti akan juga dijelaskan Pak Robert juga tadi. Belum tentu katanya, namun kita harus punya strategi menghadapinya, itu menghadapin bersama. Nah, closing statement dari Pak Holman sebagai Ketua Satgas. Silakan. Ya, terima kasih Pak Dekan dan seluruh pemirsa TV Kita Sejahtera, ya, FKIP UKI. Saya berharap bahwa tidak perlu takut menghadapi COVID-19, ya. Tapi yang perlu adalah waspada, ya. Nah, kalau kita takut akan menjadi stres, ya. Stres itu akan merupakan salah satu faktor untuk memudahkan segala penyakit masuk, ya. Jadi tidak perlu takut, ya. Tapi perlulah waspada, ya. Taati perintah, taati aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, ya, khususnya berkaitan dengan ya penanggulangan penularan COVID-19. Niscaya kalau kita taat aturan, semua pasti berlalu. Ya, kita berdoa bahwa Tuhan pasti akan melalukan semua ini, ya, dari hadapan kita. Ya, yang penting kita tetap solid, bersatu padu, tidak saling menyalahkan, ya, tetapi bahu-membahu untuk bisa saling mengingatkan dalam rangka mengatasi penularan pandemi COVID-19 dan dampaknya. Sekian dan terima kasih dari kita dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Salam sehat Pak Ulman. Ya, stres tadi dinyatakan stres lah. Ini kita sering sekali mendengar suara kuing, duing. Ya, ambulan bolak-balik. Banyak orang stres. Tambah lagi melihat televisi, ada kuburan dan lain sebagainya. Duing juga, stres lagi juga. Untuk Pak Dr. Robert ini, bagaimana supaya tidak stres? Bagaimana supaya kita bisa imun sehingga masyarakat bisa menghadapi ancaman COVID ini dengan waspada dan bisa menaikkan imun kita sehingga kita tidak bisa tertular dari COVID ini. Silakan Pak Robert. Terima kasih Pak Dekan dan seluruh pemirsawan TV Kita Sejahtera, ya, FKIP Universitas Kristen Indonesia. Tetap kita semangat, ya, itu dulu, ya. Hati yang gembira adalah obat yang mujarab, itu kan, ya. Hati yang gembira adalah obat yang mujarab. Ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan di sini untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Memang hati yang sedih itu nanti akan menurunkan daya tahan tubuh kita. Kalau daya tahan tubuh kita turun, kita juga nanti akan mudah tertular penyakit, ya. Ada beberapa tips yang saya sampaikan di sini yang mudah kita laksanakannya. Mudah kita laksanakan dan tidak memerlukan biaya. Yang pertama itu istirahat malam itu usahakan 6-7 jam. Ya, itu yang pertama. Usahakan tidur malam itu, ya. Istirahat cukup 6-7 jam. Yang kedua, pola makan itu kita atur. Jangan harus lebih banyak protein, jangan lebih banyak karbohidrat. Ya.
harus lebih banyak protein. Protein itu banyak kok di negara kita ini. Ikan kita berlimpah ya. Ikan kita berlimpah, telur ayam kampung juga berlimpah ya kan ya. Ya. Jadi kurangi karbohidrat, perbanyak protein. Terus yang ketiga, usahakan itu pagi hari berjemur. Pagi hari ya, matahari pagi. Diusahakan tuh sebelum jam 10 ya. Ini kita perlukan di sini vitamin D, D3. Vitamin D3 ini akan merangsang pembentukan antibodi daya tahan tubuh kita ya. Jadi sangat tinggi di sana ya, vitamin D-nya itu. Sebenarnya makin siang juga tinggi, tetapi ultravioletnya juga tinggi. Padahal kita nggak butuh ultraviolet, yang kita butuhkan hanya vitamin D-nya. Ya, jadi kalau udah di atas jam 10 kita hindarin lah, jangan ya. Jadi antara jam 9 sampai jam 10 masih bagus buat kita itu ya. Kemudian usahakan itu dalam seminggu itu mandi air hangat ya di rumah ya. 4 kali kalau bisa ya, 4 sampai atau kalau bisa tiap hari lebih bagus. Tapi usahakan 4 kali dalam seminggu itu mandi air hangat. Tinggal hangatin aja, rebus, kita mandi. Karena ini akan melancarkan aliran darah. Dan ini sudah terbukti ya secara empiris di Jepang. Mereka itu kan paling suka mandi air hangat itu, onsen itu. Ya. Dan ini mereka buktikan ini merangsang kekebalan tubuh. Dan umumnya kan mereka orang-orang Jepang itu usia harapan hidupnya itu panjang. Usia harapan hidup mereka itu panjang mereka ya. Protein juga ikan mereka banyak, sangat suka mereka ya. Dan kemudian ini juga mudah kita kerjakan. Setiap kita pulang bepergian, itu pakaian kita kalau bisa nanti ada di teras lah atau di garasi lah. Itu nanti sudah ada ember yang berisi air sabun. Langsung celupkan ke situ. Dan kita langsung mandi. Baru nanti bercengkrama dengan anak istri ya. Itu beberapa tips yang yang bisa saya sampaikan. Dan kita percaya memang pandemi COVID-19 yang sungguh luar biasa dengan segala dampak kesulitan yang diakibatnya, ini jangan membuat kita patah semangat. Tapi ini marilah mendorong kita supaya semakin teguh, semakin bekerja sama satu sama lain untuk menolong. Karena bersama kita pasti bisa. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Iya, Pak Robert. Terima kasih. Ya, Ibu Angel, ini sebagai closing statement-nya, bagaimana saran kepada para mahasiswa dan pada anak-anak muda dalam menghadapi pandemi COVID ini? Silakan, Bu Angel. Ya, baik, Pak Dekan. Terima kasih kesempatannya. Untuk mahasiswa UKI, baik mahasiswa asrama ataupun mahasiswa UKI seluruhnya dan anak-anak muda, generasi milenial dimanapun, ya menghadapi pandemi COVID ini, pokoknya ikuti anjuran pemerintah yang 5M ya. Saya tahu nih biasanya generasi milenial senang banget kumpul-kumpul. Please, kalau sayang orang tua kita, sayang keluarga kita, hindari hal-hal seperti itu. Lebih baik di rumah, ya memuji Tuhan, berdoa, berkumpul bersama keluarga itu adalah quality time bersama keluarga. Dan untuk anak-anak asrama yang jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, jangan sedih, ya percaya bahwa Tuhan tetap ada bersama kita dan ada banyak orang yang mengasihi, ada banyak orang yang peduli terhadap adik-adik anak-anak di asrama UKI dan apapun tantangan, karena setiap hari, setiap saat, setiap waktu itu selalu ada tantangan, selalu ada ancaman ya. Apapun ancaman, apapun tantangan yang kita hadapi hari ini, satu hal, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian, dan mari tunjukkan kepedulian kasih kita justru pada saat-saat seperti ini. Karena ketika kita mengasihi orang lain, Tuhan juga menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa besar untuk setiap kita. Sehingga saya yakin, saya percaya, mahasiswa UKI, anak-anak muda dimanapun, kita akan survive menghadapi pandemi COVID ini. Karena ada Tuhan dan ada cinta kasih dari orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Terima kasih, Bu Angel ya. Pemirsa TV Kita Sejahtera FKIP UKI.
Program serial Talkshow Edukasi ini telah memberikan banyak manfaat, terutama kita menghadirkan para narasumber dari UKI sendiri dengan topik peran UKI dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Benang merah dari Talkshow Edukasi ini antara lain bagaimana cara menghadapinya untuk semuanya kita, yaitu tadi disarankan oleh Bapak Robert bahwa kita harus gembira, harus tetap semangat. Namun dalam gembira tetap semangat itu harus diperhatikan. Kita harus banyak istirahat, tidur 6 jam ataupun 7 jam. Harus ada pola makan yang baik. Dan di samping itu, kita harus kalau upayakan mandi dengan air hangat. Mandi air hangat. Tadi ayo, para narasumber tadi sudah mandi air hangat belum? Pak Robert sudah mandi air hangat belum? Sudah. Pak Ulman sudah air hangat? Sudah. Ya. Dan kita harus berdisiplin menjalankan aturan-aturan saran dari pemerintah, yaitu 5M, yaitu prokes 5M. Ya, demikian pemirsa TV Kita Sejahtera, FKIP UKI, kita ketemu minggu depan. Salam sejahtera. Vokasi Universitas Kristen Indonesia menyelenggarakan vaksinasi gratis bagi masyarakat. Pemberian suntikan vaksin jenis Sinovac ini menargetkan 3.000 orang yang akan divaksinasi. Rektor UKI Dr. Daniswara K. Harjono menjelaskan, Fakultas Vokasi UKI mendukung vaksinasi massal yang digencarkan pemerintah untuk mempercepat target herd immunity. Ia berharap dengan percepatan vaksinasi, maka herd immunity akan tercapai sehingga diharapkan bisa mengurangi resiko paparan COVID-19. Ya, karena memang kita percaya bahwa untuk mensehatkan masyarakat, untuk memiliki manusia unggul di Indonesia, kita semua harus sehat. Tidak hanya sebagian kecil, tapi seluruh masyarakat harus sehat.